Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 6C Manajemen yang beranggotakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Ransadianti dengan NPM 0211200084. Di sini saya akan menyampaikan kembali mengenai materi pertama yang telah disampaikan oleh Bapak Ramlan selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu mengenai konsep dasar Sistem Informasi Manajemen. Jadi, dalam konsep dasar sistem informasi manajemen ditinjau menurut 3 fase. Yang pertama itu ada sistem, yang kedua ada informasi, dan yang ketiga adalah manajemen. Yang pertama ada sistem. Definisi sistem itu adalah sekumpulan unsur, elemen, atau kegiatan atau prosedur yang saling terpadu dan bekerja sama satu sama lain. Keberadaannya ini membentuk sebuah fungsi untuk mencapai tujuan. Ada pula contoh dari sistem itu. Yang pertama ada sistem komputer. Unsurnya yaitu ada keyboard, CPU, monitor, mouse, printer, dan modem. Tujuannya itu adalah untuk pengolahan data. Yang kedua, ada sistem tubuh yang dimana unsurnya itu adalah organ tubuh dan panca indera, yang tujuannya itu adalah untuk keberlangsungan hidup. Yang ketiga yaitu sistem pabrik, yang unsurnya itu adalah orang, mesin, dan order, dan tujuannya adalah untuk produksi. Selanjutnya ada karakteristik sistem. Jadi karakteristik sistem ini sangat penting karena dalam karakteristik sistem ini akan mempengaruhi sistem tersebut. Yang pertama komponen. Jadi dalam karakteristik sistem itu komponen menjadi suatu bagian dari sistem yang isinya itu adalah seperti benda, aturan, atau orang. Selanjutnya sistem itu harus mempunyai batasan atau boundary, yaitu sesuatu yang membedakan dengan sistem yang lainnya. Selanjutnya ada lingkungan. Jadi sistem itu harus mempunyai lingkungan, yaitu sesuatu yang berada di luar sistem yang akan mempengaruhi sistem tersebut. Selanjutnya ada penghubung atau interface. Jadi sistem itu harus mempunyai atau memiliki penghubung ini, yaitu untuk menjembatani fungsi antar komponen. Selanjutnya ada masukan atau input. Jadi input ini adalah sesuatu yang digunakan sebagai bahan untuk diolah lebih lanjut. Selanjutnya juga ada pengolahan atau processing. Jadi processing ini adalah kegiatan memproses bahan masukan yang akan menjadi hasil keluaran sistem. Selanjutnya adalah keluaran atau output, yaitu berbagai macam bentuk yang dihasilkan melalui pengolahan yang sebelumnya. Selanjutnya ada sasaran atau objektif yang gunanya itu untuk sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka pendek atau jangka panjang. Selanjutnya ada tujuan, goal, yaitu pencapaian akhir yang hendak dicapai dalam waktu yang panjang. Selanjutnya ada kendali atau kontrol, yaitu untuk menjaga sistem agar tetap berjalan sesuai rencana dan tujuan awal. Terus yang terakhir adalah umpan balik atau feedback, yaitu untuk mengukur operasional proses sistem, yaitu mengembalikan kondisi penyimpangan yang menjadi standar. Selain ada karakteristik sistem, ada pula klasifikasi sistem yang akan membantu dalam pembuatan sistem ini. Yang pertama, ada sistem abstrak dan sistem fisik. Yang pertama, abstrak sistem itu adalah tidak nyampak nyata, yaitu contohnya seperti iOS atau program komputer. Yang kedua, ada physical system, yaitu tampak nyata bisa dijamah. Contohnya itu adalah komputer dan manusia. Selanjutnya ada sistem alamiah dan sistem buatan. Sistem alamiah itu adalah terjadi dengan sendirinya, contohnya sistem tata surya. Dan sedangkan sistem buatan adalah sistem hasil karya manusia, contohnya seperti komputer dan mobil. Selanjutnya ada sistem tertentu dan sistem tak tentu. Sistem tentu adalah diprediksi dan dapat dideteksi dengan pasti. Nah, sedangkan sistem tak tentu itu prediksi tidak pasti dan ada probabilitasnya. Selanjutnya ada sistem tertutup dan sistem terbuka. Jadi sistem tertutup itu adalah tidak dipengaruhi oleh lingkungan di luar sistem dan menerima masukan tertentu dan menghasilkan keluaran tertentu. Nah, sedangkan sistem terbuka itu adalah dipengaruhi lingkungan luar dan menerima masukan dari subsistem lain dan memberikan keluaran untuk subsistem lain juga. Nah, selanjutnya ada konsep dasar informasi. Adapun definisi informasi yaitu hasil pengolahan data yang menjadi bentuk yang memiliki arti tertentu. Data itu adalah sekumpulan fakta yang menjadi bahan untuk pengolahan lebih lanjut, dan bentuknya adalah objek, kualitatif, dan kuantitatif.
Nah, ada pun contoh dari informasi. Yang pertama ada informasi kependudukan, datanya itu seperti nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain-lain. Dan sedangkan untuk informasi akademik itu datanya seperti biodata, nilai, dan aktivitas. Selain itu, ada faktor informasi. Yang pertama faktornya sebagai fungsi, biaya, nilai, dan mutu informasi. Yang pertama, fungsi informasi itu untuk apa sih? Yang pertama, untuk menambah pengetahuan, mengurangi ketidakpastian, mengurangi resiko kegagalan, serta mengurangi keanekaragaman atau varian. Adapun nilai informasi yaitu kemudahan dalam memperolehnya, bersifat luas dan lengkap, memperhatikan ketelitian, kecocokan dengan pengguna, ketepatan waktu, keluasan dapat dibuktikan. Selanjutnya ada mutu informasi. Yang pertama yaitu untuk kontrol sistem untuk meminimalisir kesalahan. Selanjutnya adalah pemeriksaan internal dan eksternal dan menambah batas ketelitian data. Selanjutnya yang terakhir ada biaya informasi. Biayanya itu merupakan biaya perangkat keras, biaya analisis, perancangan dan pelaksanaan sistem, biaya dan lingkungan, biaya tempat dan lingkungan, dan biaya perubahan. Selanjutnya yang ketiga ada konsep dasar dari manajemen. Definisi manajemen itu adalah pengelolaan kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tujuan suatu organisasi. Jadi proses pemanfaatannya itu adalah sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan. Nah, kegiatan dalam manajemen itu meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Dan sumber dayanya itu berupa manusia, material, dan modal. Dan ada pula informasi. Selain itu, ada juga proses manajemen, yang dimana ada tingkatan kegiatan manajemen. Yang pertama itu adalah perencanaan dan pengendalian operasional atau bisa dibilang dan kita sebut sebagai low level management. Dan yang kedua ada perencanaan taktis dan pengendalian manajemen atau bisa disebut middle level management. Dan yang terakhir perencanaan strategis atau bisa disebut top level management. Jadi dalam manajemen informasi perusahaan atau operasional perusahaan ada tingkatan-tingkatan dan level manajemen dalam penggunaan informasi. Yang pertama ada top, urutan paling atas yang dimana itu adalah perencanaan strategis yang diduduki oleh direktur dan wakil direktur. Nah yang kedua ada middle yaitu perencanaan taktis dan pengendalian manajemen yang dimana kedudukannya adalah manager. Dan yang ketiga ada low yaitu perencanaan dan pengendalian operasional yang dimana diduduki oleh supervisor. Jadi ketika di dalam perusahaan, ketika supervisor atau di low level management ini mempunyai perkembangan mengenai informasi, itu akan disampaikan melalui tingkatan middle lalu ke top. Nah, setelah informasi tersebut di-approve dan dapat dijadikan strategi, maka itu akan disampaikan dari ke middle lalu ke low. Jadi, kesimpulannya adalah ketika ada detail informasi, yaitu dari level low ke top. Nah, sedangkan pengguna informasi dapat digunakan yaitu ketika top sudah menyetujui lalu disampaikan kepada middle dan disampaikan lagi kepada low. Jadi kesimpulannya, definisi sistem informasi manajemen menurut terminologi frase yaitu kegiatan yang dilakukan oleh sekumpulan unsur dalam sebuah organisasi yang saling terkait dalam usaha memecahkan suatu masalah dengan memanfaatkan sumber daya manajemen sehingga sampai pada sebuah pemberian informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi ada pula pengaruh pengelolaan sistem informasi dalam organisasi. Yang pertama ada cost of running yaitu penekanan biaya dan menaikkan profit. Ada pula pengaruh untuk customer service yaitu untuk kemudahan pelayanan dan meningkatkan performa layanan. Dan yang terakhir adalah untuk manajemen proses yaitu untuk tertib tata laksana pengelolaan organisasi. Nah, yang terakhir ada contoh-contoh dari sistem informasi. Yang pertama, sistem reservasi pesawat terbang pada biro perjalanan yaitu travel agent. Kita bisa menggunakan atau membooking reservasi pesawat melalui sistem tersebut. Nah, yang kedua ada sistem transaksi kredit, misalnya kredit mobil, elektronik, atau perabotan yang lain. Nah, itu pun bisa menggunakan sistem informasi. Nah, yang ketiga ada sistem transaksi pembayaran tunai di supermarket. Dan yang keempat ada sistem pembuatan SIM di kepolisian dan tidak harus datang ke tempatnya langsung, kita bisa juga menggunakan sistem informasi tersebut. Dan yang terakhir ada sistem akademi di perguruan tinggi. Nah, sekarang kan modelnya
pendaftaran melalui online atau sistem informasi. Jadi kita tidak repot-repot untuk mendaftar secara langsung. Baik, terima kasih. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Amanda dengan NPM 0211200092. Saya dari kelas 6C Manajemen. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Saya akan membahas materi kedua dari Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, saya akan membahas tentang informasi. Apa itu informasi? Menurut Raymond McLeod, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau yang akan mendatang. Jenis informasi itu ada dua, yaitu yang pertama formal dan yang kedua informal. Formal merupakan informasi yang dihasilkan dari dalam organisasi. Informal merupakan informasi yang berasal dari luar organisasi. Selanjutnya, ciri-ciri informasi. Yang pertama, terbaru. Yang kedua, tepat waktu. Yang ketiga, relevan. Yang keempat, konsisten. Dan yang kelima, penyajian dalam bentuk yang sederhana. Yang selanjutnya adalah sistem informasi. Apa itu sistem informasi? Menurut Raymond McLeod, sistem informasi merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Adapun fungsi informasi. Yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan bagi si pemakai. Yang kedua, untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan pemakai. Yang ketiga, menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari sesuatu hal. Adapun peran dasar sistem informasi dalam bisnis. Yang pertama, mendukung proses dan operasi bisnis. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan para pegawai dan manajernya. Dan yang terakhir, mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif. Pengelolaan sistem informasi. Di yang paling atas ada top manajemen, tugasnya yaitu perencanaan strategis, kebijakan, serta pengambilan keputusan. Di bawahnya ada middle management, tugasnya yaitu perencanaan taktis serta pengambilan keputusan. Selanjutnya ada low management, tugasnya yaitu perencanaan, pengawasan operasi, serta pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada operator, tugasnya yaitu pemrosesan transaksi dan merespon permintaan. Adapun tugas sistem informasi manajemen yaitu menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan pada perencanaan, pengorganisasian, pengendalian kegiatan operasi, sistem suatu perusahaan, dan menyajikan sinergi organisasi pada proses. Yang selanjutnya ada tahapan pengembangan sistem. Yang pertama ada tahap perencanaan sistem, yang kedua tahap analisis sistem, yang ketiga tahap perancangan sistem, yang keempat tahap penerapan sistem, yang kelima tahap pemeliharaan sistem. Lalu ada kriteria sistem yang baik. Yang pertama ada kegunaan, yang kedua ekonomis, yang ketiga keandalan, yang keempat kapasitas, yang kelima kesederhanaan, dan yang keenam ada fleksibilitas. Tahapan perancangan sistem, yang pertama meninjau dan menyetujui hasil studi kelayakan. Yang kedua merancang output, yang ketiga merancang file atau database, yang keempat merancang input, yang kelima proses perancangan sistem, yang keenam mendefinisi program dengan alat bantu DFD, yang ketujuh mendeskripsikan program yang digunakan, yang kedelapan merancang paket program secara keseluruhan, yang ke-9 meninjau kembali hasil rancangan, dan yang ke-10 mendokumentasikan semua hal yang berkaitan dengan rancangan. Selanjutnya ada 3 kategori yang memudahkan dalam perancangan sistem. Yang pertama, global based system, yaitu merancang sistem sedemikian sehingga mengganti atau merubah semua komponen sistem lama. Biasanya perubahan ini dikarenakan strategi bisnis yang baru. Yang kedua, group based system. Seringkali terkait dengan global based system, kegiatan pada kantor cabang, atau departemen atau sekelompok user. Yang ketiga, local based system,
Ini dirancang untuk aplikasi yang digunakan beberapa orang, bisa 1 orang atau 2 orang. Jenis aplikasinya bersifat khusus. Lalu ada output yang diperlukan. Yang pertama internal output, yaitu laporan ini digunakan manajer dan bagian lain dalam organisasi. Yang kedua external output, yaitu laporan dikirim kepada customer, klien atau pihak lain dari organisasi. Yang ketiga turn dokumen, yaitu output komputer yang melayani input bagi aktivitas berikutnya. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda Amelia Putri Ramadan dengan nomor pokok mahasiswa 0211200093. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Peranan informasi dalam bisnis. Jadi, dalam sistem informasi terdapat 3 tugas utama dalam sebuah organisasi. Yang pertama, peranan sistem informasi untuk operasi bisnis adalah untuk memproses transaksi bisnis, mengontrol proses industrial, dan mendukung komunikasi serta produktivitas kantor secara efisien. Yang kedua, peranan pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga, peranan persaingan keuntungan strategis. Sistem informasi dapat memainkan peran yang besar dalam mendukung tujuan strategis sebuah perusahaan. Selain ada peranan, ada juga manfaat strategis dalam sistem informasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Dalam meningkatkan efisiensi operasional, membuat perusahaan dapat menjalankan strategi keunggulan biaya dengan low cost leadership. Yang kedua, memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Penggunaan ATM dalam perbankan merupakan contoh yang baik dari inovasi teknologi sistem informasi. Yang ketiga, membangun sumber-sumber informasi strategis. Selanjutnya, yang saya akan jelaskan yaitu mengenai pengaruh perkembangan teknologi dalam informasi. Jadi, pada tahun 1980-an telah terjadi revolusi pengolahan data, otomatisasi kantor, telekomunikasi, dan aplikasi lainnya dalam teknologi informasi yang digunakan dan berpengaruh langsung pada kinerja perusahaan besar maupun kecil. Dan pada tahun 1990-an, banyak organisasi yang menerapkan teknologi informasi hampir pada setiap peningkatan kinerja perusahaan dalam pengawasan manajerialnya, contohnya ATM. Selanjutnya, pada tahun-tahun berikutnya, perkembangan ide mendesain sebuah sistem informasi kian meningkat pesat, seperti pada stasiun radio, stasiun televisi, dan surat kabar. Dalam kesempatan penerapan sistem informasi telah membawa penggunaan teknologi yang lebih besar daripada sebelumnya. Karena dihadapkan pada permintaan jasa yang berkembang, kebanyakan departemen sistem informasi telah melakukan perubahan drastis dengan dukungan teknologi. Contoh perubahan tersebut, yang pertama, jasa perbankan cross-selling. Yang kedua, perbaikan sistem perdagangan eceran. Yang ketiga, peningkatan akses informasi pelanggan. Yang terakhir yang saya akan jelaskan yaitu mengenai sistem informasi mempengaruhi organisasi. Jadi, ada teori ekonomi dan teori ekonomi mikro di mana membicarakan keterlibatan sejumlah besar perusahaan di suatu negara dan negara lain dalam skala bahasan ekonomi mikro dan makro dengan segala aspek perdagangan dalam lingkup negara dan internasional. Dengan demikian, semestinya dalam teori ekonomi mikro, teknologi informasi menghasilkan keikutsertaan sejumlah manajer, menengah, dan pekerja khusus yang lebih sedikit, yaitu
pada saat teknologi informasi menggantikan tenaga kerja manusia. Ada juga teori biaya transaksi, bahwa teknologi informasi dapat membantu perusahaan dalam menurunkan biaya transaksi dan membuatnya lebih bernilai bagi perusahaan untuk melakukan kontrak dengan pemasok luar daripada menggunakan sumber-sumber penawaran dari luar. Selanjutnya, teori agensi, bahwa teknologi informasi memungkinkan bagi organisasi untuk mengurangi keseluruhan biaya manajemen dan memungkinkan untuk meningkatkan revenues, sementara manajemen menengah dan pekerjaan-pekerjaan clerical dapat dikurangi. Yang terakhir ada teori keputusan dan pengawasan. Fungsi organisasi adalah membuat keputusan di bawah kondisi yang tidak pasti dan beresiko serta tetap berada di bawah batasan rasionalitas. Jadi, secara alternatif, teknologi informasi dapat mendistribusikan informasi kepada pekerja level bawah yang selanjutnya dapat membuat keputusan-keputusannya berdasarkan pengetahuan dan informasi yang dimiliki tanpa intervensi manajemen. Sekian materi ketiga pada sistem informasi manajemen yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livian Oktavianto. Di sini saya akan menjelaskan materi 4 yang berjudul Visi dan Rancangan Sistem Informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi-materi tersebut. Yang pertama, kebutuhan terhadap visi dan rancangan. Organisasi atau perusahaan bisnis membutuhkan visi dan rancangan informasi ketika akan menerapkan teknologi informasi. Hal ini disebabkan, yang pertama, penerapan atau aplikasi informasi tidak akan pernah dikelola hanya oleh satu orang saja. Lalu yang kedua, penentuan sumber daya informasi perusahaan dapat membantu mengkomunikasikan bagaimana keadaan masa depan dan membantu memberikan pemahaman yang konsisten dalam pembuatan keputusan oleh setiap orang. Lalu yang ketiga, penentuan rancangan sistem informasi membantu pembuatan keputusan tentang bagaimana bisnis sistem informasi akan dijalankan. Lalu selanjutnya, arti visi dan rancangan sistem informasi. Menurut Martin, visi informasi adalah ungkapan tertulis tentang keadaan masa depan dan apa yang diharapkan untuk kepentingan penggunaan informasi dan manajemen organisasi. Sedangkan rancangan teknologi informasi adalah cara sumber daya informasi seharusnya digunakan untuk mencapai visi informasi. Visi dan rancangan informasi dibuat dalam bentuk seperangkat pedoman tertulis, kebijakan, gambar-gambar atau aturan-aturan di mana perusahaan seharusnya beroperasi dan membuat keputusan. Lalu selanjutnya, visi sistem informasi. Sebelum dirancang sumber daya teknologi informasi yang digunakan, maka perlu diketahui keinginan atau harapan organisasi terhadap penggunaan informasi. Harapan-harapan yang diinginkan oleh perusahaan membutuhkan pemahaman terhadap bisnis di masa depan dan peran informasi dalam dunia persaingan di masa depan. Lalu di sini ada tata cara menciptakan visi informasi. Yang pertama, tentukanlah terlebih dahulu perkiraan perubahan lingkungan persaingan bisnis dan bagaimana perusahaan bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Lalu yang kedua, setelah perkiraan tersebut ditentukan dan dicatat, maka ditentukan implikasi penggunaan informasi yang akan digunakan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga, jika sudah ditentukan implikasi, maka didokumentasikan visi informasi. Lalu, bagaimana membuat visi dan rancangan? Penentuan visi dan rancangan informasi seperti pembuatan visi merupakan hal yang sulit. Untuk itu, diperlukan pemahaman tentang kebutuhan akan masa depan dan penentuan keseimbangan aspek manajerial dan teknologi informasi. Sebelum visi dibuat, maka
untuk menjamin kesuksesan pembuatan visi dan rancangan tersebut diperlukan beberapa syarat, yaitu yang pertama, orang-orang yang berpartisipasi dalam pengembangan visi dan rancangan teknologi informasi harus menunjukkan berbagai latar belakang POSIS, mulai dari manajemen puncak hingga bagian sistem informasi. Lalu yang kedua, harus disadari adanya kompleksitas dan luasnya penerapan teknologi informasi. Lalu yang ketiga, adanya fasilitator haruslah orang yang terpilih. Fasilitator ini yaitu orang dari luar organisasi yang diminta pendapatnya tentang aplikasi teknologi informasi. Perannya adalah menjamin bahwa hal-hal yang didiskusikan pada pembuatan visi dan rancangan teknologi informasi sudah benar. Lalu berikut ini merupakan langkah-langkah pengembangan visi dan rancangan informasi. Langkah pertama yaitu review status organisasi saat ini. Lalu langkah kedua, analisa arah strategi perusahaan. Lalu langkah ketiga, kesadaran akan adanya kecenderungan umum teknologi. Lalu langkah keempat, identifikasi visi untuk peran informasi. Lalu langkah kelima, menentukan rancangan setelah langkah-langkah di atas dilakukan. Barulah dilakukan penentuan rancangan teknologi informasi. Langkah keenam, mengkomunikasikan visi dan rancangan. Langkah ketujuh, rencana perpindahan atau keputusan tentang visi dan rancangan teknologi informasi seharusnya digunakan sebagai input terhadap proses perencanaan teknologi informasi. Lalu, dengan adanya visi dan rancangan sistem informasi, maka beberapa manfaat yang dapat diidentifikasikan adalah yang pertama, proses perencanaan menjadi lebih baik. Lalu yang kedua, alat komunikasi untuk manajemen puncak. Lalu yang ketiga, membantu pemasok sistem memiliki rancangan juga membantu organisasi sistem informasi membeli produk dan jasa sistem informasi. Lalu yang keempat, menciptakan suatu keterkaitan bagi keputusan. Lalu yang kelima, menjadi pencepatan integrasi dan desentralisasi. Lalu yang keenam, pengevaluasian pilih-pilihan, yaitu luasnya pilihan penerapan teknologi harus didasari oleh manajemen. Rancangan teknologi informasi yang jelas dapat memberikan pedoman dalam pemilihan vendor atau pemasok teknologi informasi. Lalu yang ketujuh yaitu pemenuhan harapan manajemen. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erliana Femra dari kelas 6C Manajemen dengan NPM 0211200096. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kelima terkait kegunaan atau fungsi sistem informasi. Berikut beberapa kegunaannya. Yang pertama itu meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai. Yang kedua itu menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan yang akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Yang keenam, mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Yang ketujuh, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi, pengembangan, dan pemeliharaan sistem. 8. Organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi-transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan. Yang ke-9, bank menggunakan sistem informasi untuk mengolah cek-cek nasabah dan membuat berbagai laporan rekening koran dan transaksi yang terjadi. Yang ke-10, perusahaan menggunakan sistem informasi untuk mempertahankan persediaan pada tingkat paling rendah agar konsisten dengan jenis barang yang tersedia. Yang ke-11, SIM untuk pendukung pengambilan keputusan sebuah sistem keputusan, yaitu model dari
Sistem dengan mana keputusan diambil dapat terbuka ataupun tertutup. SIM berdasarkan aktivitas atau kegiatan manajemen. Kegiatan dan proses transaksi untuk tiga tingkat adalah saling berhubungan. Contohnya pengendalian inventaris pada tingkat operasional bergantung pada proses yang tepat dari transaksi. Pada tingkat dari pengendalian manajemen, pembuatan keputusan tentang keamanan, persediaan dan frekuensi memesan lagi bergantung pada pembentulan ringkasan dari hasil operasi-operasi. 13. Sistem informasi untuk pengendalian operasional. Pengendalian operasional adalah proses pemantapan agar kegiatan operasional dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian operasional menggunakan prosedur dan aturan keputusan yang sudah ditentukan lebih dahulu. Sebagian besar keputusan bisa diprogramkan. Yang ke-14, sistem informasi untuk pengendalian manajemen informasi. Pengendalian manajemen diperlukan oleh manajer departemen untuk mengukur pekerjaan, memutuskan tindakan pengendalian, merumuskan aturan keputusan baru untuk diterapkan personalia operasional, dan mengalokasikan sumber daya. 15. Sistem informasi untuk perencanaan strategis tujuan. Perencanaan strategis adalah untuk mengembangkan strategi di mana suatu organisasi akan mampu mencapai tujuannya. Horizon waktu untuk perencanaan strategis cenderung lama, sehingga perubahan mendasar dalam organisasi bisa diadakan. Sebagai contoh, yang pertama itu, suatu rantai pertokoan dapat memutuskan untuk mengubah menjadi usaha melalui pesanan. Yang kedua, suatu toko sebada dengan toko di pusat kota dapat memutuskan untuk mengubah menjadi suatu toko obral di luar kota. Yang terakhir itu, SIM berdasarkan fungsi organisasi. Sistem informasi manajemen dapat dianggap sebagai suatu federasi subsistem yang didasarkan atas fungsi yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Masing-masing subsistem membutuhkan aplikasi-aplikasi untuk membentuk semua proses informasi yang berhubungan dengan fungsinya. Walaupun akan menyangkut database, model base, dan beberapa program komputer yang biasa untuk setiap subsistem fungsional. Nama saya Melinda Krisanti, NPM 0211200104. Dia akan melanjutkan mengenai bab 6, yaitu kesuksesan dan kegagalan penerapan sistem informasi. Dalam beberapa sistem, hampir semua laporan yang disampaikan kepada manajemen tidak pernah dibaca. Laporan yang tidak bermanfaat dan dipenuhi dengan ilustrasi grafik yang tidak dapat dianalisis tidak berguna untuk mengambil keputusan. Sementara itu, dalam sistem lain yang tidak diotomatisasi, tidak pernah disentuh karena datanya tidak dapat dipercaya. Pemakaian informasi yang terus-menerus memperbaiki record secara manual. Dalam sistem yang lain terjadi kesalahan karena keterlambatan dalam proses data, biaya operasional yang besar, dan pemrosesan data yang bersifat kronis. Dari situasi di atas muncullah pertanyaan-pertanyaan yang harus dicari penyebabnya. Selanjutnya ada masalah pokok sistem informasi. Masalah-masalah yang menyebabkan sistem informasi gagal disebabkan oleh banyak faktor. Faktor tersebut adalah yang pertama desain, yaitu sistem informasi dikatakan gagal jika desainnya tidak cocok dengan struktur, budaya, dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Kedua, data. Data dalam sistem mempunyai tingkat ketidakakurasian dan konsistensi yang tinggi. Ketiga, biaya. Beberapa sistem arahnya bagus, tapi dalam implementasinya dan pengoperasiannya memerlukan biaya di atas anggaran. Keempat, operasi. Sistem tidak akan berjalan dengan baik jika informasi tidak disediakan secara tepat waktu dan efisien. Selanjutnya ada mengukur kesuksesan sistem. Faktor yang dapat dipertimbangkan menurut Laudon, yang pertama ini sistem tersebut tingkat penggunaannya relatif tinggi. Kedua, kepuasan para pengguna terhadap sistem. Tiga, sikap yang menguntungkan. Empat, tujuan yang dicapai. 5, timbal balik. Selanjutnya ada penyebab kesuksesan dan kegagalan sistem informasi. Beberapa sistem gagal karena benturan di antara lingkungan atau keadaan internal. Beberapa alasan mengapa gagal. Beberapa studi telah menemukan bahwa dalam organisasi dengan situasi
dan lingkungan yang hampir sama. Inovasi yang sama akan mengantarkan kesuksesan, namun kegagalan unsur yang lain dalam organisasi merupakan penyebab kegagalan. Hal ini disebabkan karena fokus penjelasan terdapat pada pola implementasi yang berbeda. Selanjutnya ada implementasi konsep. Yang pertama, implementasi merujuk pada semua aktivitas organisasi yang dituju terhadap adopsi, manajemen, dan inovasi rutin. Yang kedua, yang harus diyakini adalah organisasi harus memilih para pelaku dengan karakteristik sosial yang cocok. Ketiga, terdapat beberapa contoh organisasi di mana tidak terdapat dukungan dari manajemen puncak untuk proyek yang inovatif semenjak awal. 4. Memfokuskan pada faktor-faktor yang menyebabkan perubahan organisasi secara umum. 5. Beberapa tindakan kunci yang diperlukan untuk jangka waktu panjang, suksesnya implementasi, dan indikator kesuksesan. Tindakan-tindakan dan indikator kesuksesan implementasi sistem. Yang pertama ini ada dukungan dana dari dalam, 2. Penyusunan organisasi baru, 3. Ketersediaan dan perbaikan yang terus-menerus, 4. Klasifikasi personil yang baru, 5. Update sistem secara rutin, 6. Promosi orang-orang kunci. Yang keenam, dalam konteks implementasi, analisis sistem adalah agen perubahan. Yang ketujuh, ini ada analisis merupakan katalis bagi keseluruhan proses perubahan dan bertanggung jawab atas sistem yang baru diterima oleh semua pihak yang terlibat. Yang terakhir, ini ada studi tentang proses implementasi telah menguji hubungan antar desainer sistem informasi dan pengguna pada tahap-tahap yang berbeda dalam pengembangan sistem. Studi memfokuskan pada isu-isu seperti yang pertama ini konflik antar orientasi teknis atau mesin dari spesialis sistem yang pengguna yang berorientasi pada bisnis atau organisasi. Yang kedua, dampak sistem informasi pada struktur organisasi, kelompok kerja, dan perilaku. 3. Aktivitas perencanaan dan pengembangan sistem manajemen. 4. Tingkat partisipasi pengguna dalam proses desain dan pengembangan sistem. Dari materi SIM pertemuan 1-6 dapat kami simpulkan bahwa sistem informasi manajemen adalah serangkaian sistem informasi yang biasanya digunakan para suatu entitas organisasi formal, perusahaan, dan lain-lain yang berbasis komputer. Sistem informasi mampu mentransfer data menjadi serangkaian informasi yang sesuai dengan yang diinginkan oleh manajer dan telah disepakati bersama. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami memohon maaf.